Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan mengenai materi radiasi lingkungan. Adapun anggota kelompok 12 yaitu Arina Alifena Asipa, Desi Triadisti, Dinda Dwi Ningsi, Marlinda Evita Lokarori, Muhammad Faris Fadil, Nur Sabrina Aminullah, dan Satria. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman-teman yang bertugas. Baik, selanjutnya yaitu terkait latar belakang. Radiasi merupakan energi yang bergerak dalam bentuk partikel atau gelombang bertekanan tinggi. Apabila manusia terpapar radiasi, maka manusia tersebut akan merasakan pengaruh atau efek dari radiasi. Efek yang dapat dirasakan manusia akibat radiasi terbagi menjadi dua, yaitu somatik dan efek genetik. Radiasi tidak dapat dilihat, didengar, maupun diraba. Untuk mendeteksi adanya radiasi lingkungan dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut monitor radiasi. Pada dasarnya, radiasi juga memiliki pengaruh positif. Apabila radiasi dapat dimanfaatkan secara tepat, maka radiasi dapat membantu manusia di berbagai bidang, salah satunya di bidang kesehatan. Selanjutnya yaitu A. Jenis-jenis bahan radioaktif dalam lingkungan. Dua kelompok besar unsur radioaktif adalah radionuklida, yaitu radioaktif alam, dan radioaktif buatan. Radioaktif atau radionuklida alam terbagi menjadi dua, yaitu yang satu, radionuklida kosmogenik, yaitu radionuklida yang dihasilkan oleh interaksi sinar kosmik dengan unsur-unsur atom di dalam atmosfer bumi, seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lain-lain, yang jatuh ke permukaan bumi bersama angin, hujan, dan salju. Yang kedua yaitu radionuklida primordial, radionuklida alami yang berasal dari dalam bumi seperti uranium, thorium, radon, potasium, aktinium, dan lain-lain. Radionuklida buatan adalah sumber radiasi yang pembentukannya melibatkan campur tangan manusia, seperti penggunaan teknologi nuklir, dan limbah radioaktif lainnya. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah poin B, yaitu cara mendeteksi radiasi lingkungan. Alat survei lingkungan spektrometer Atomtex atau AT6101DR memiliki kemampuan untuk mengukur radiasi lingkungan, yang mana radiasi ini pada kondisi umumnya memiliki nilai yang sangat rendah, sehingga tidak bisa terbaca pada alat ukur radiasi biasa. AT6101DR memiliki kegunaan sebagai berikut. Menurut Fauzan DKK 2021, yaitu yang pertama, pemantauan atau pengukuran radiokologi lingkungan. Yang kedua, yaitu pemantauan bahan konstruksi dan produk yang mengandung radionuklida alam. Yang ketiga, yaitu survei geologis. Yang keempat, yaitu survei dosimetri pada tanah, fasilitas, serta pemetaan radioaktif. Yang kelima, yaitu pemantauan limbah radioaktif. Dan yang keenam, yaitu radiometri in situ atau non-sampling. Poin C yaitu hubungan radiasi lingkungan dengan kesehatan. Yang pertama yaitu diagnosis. Bagian yang sangat penting pada proses diagnosis suatu penyakit adalah radioisotop. Dengan bantuan peralatan pembentuk cita atau imaging devices, dapat dilakukan penelitian proses biologis yang terjadi dalam tubuh manusia. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Hubungan radiasi lingkungan dengan kesehatan selanjutnya yaitu terapi. Terapi radiasi adalah spesialisasi medis yang menggunakan radiasi ionisasi untuk mengobati kanker dan beberapa penyakit jinak. Tujuan terapi radiasi adalah untuk memberikan jumlah maksimum radiasi yang dibutuhkan untuk membunuh kanker, sementara jaringan di sekitarnya tetap normal. Hubungan radiasi lingkungan dan kesehatan selanjutnya adalah sterilisasi peralatan dokter. Banyak peralatan kedokteran yang disterilkan menggunakan radiasi gamma dari CO60. Metode sterilisasi ini lebih ekonomis dan lebih efektif dibandingkan sterilisasi menggunakan uap panas. Karena proses yang digunakan merupakan proses dingin, sehingga dapat digunakan untuk benda-benda yang sensitif terhadap panas seperti bubuk, obat salep, dan larutan kimia. Pada bagian D, pemantauan radiasi lingkungan. Penyinaran atau radiasi terbagi menjadi dua, yaitu penyinaran luar atau radiasi eksternal dan penyinaran dalam atau radiasi internal. Radiasi eksternal yaitu bersumber dari luar tubuh dan tidak melekat. Sedangkan radiasi internal yaitu sumber penyinarannya ada di dalam tubuh dan tersebar di dalam jaringan. Dilanjutkan oleh rekan saya.
Pemantauan lingkungan merupakan pengukuran tingkat radiasi dan radioaktivitas yang berkaitan dengan pengawasan dan pengkajian penyebaran zat 10 radioaktif di lingkungan yang berasal dari sumber radiasi alamiah maupun buatan, dengan tujuan untuk keselamatan publik atau masyarakat, terutama yang bertempat tinggal di sekitar instalasi nuklir. Kegiatan-kegiatan pemantauan lingkungan untuk keselamatan radiasi publik di Indonesia dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN. Selanjutnya, pengendalian radiasi lingkungan. Cara pengendalian atau proteksi radiasi dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu proteksi radiasi berbasis peralatan proteksi, radiasi struktural dan proteksi radiasi pribadi. Pengendalian radiasi dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan atau pendidikan mengenai keselamatan radiasi pada masyarakat di tempat yang memiliki risiko radiasi. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan higien sanitasi seperti aklimatisasi dan pengendalian cairan. Analisis kasus. Bencana meledaknya 3 reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Fukushima, Jepang, menurut berita di Kranakta.com, hingga kini masih menyisakan persoalan baru. Sebelumnya, Jepang berencana akan membuang limbah radioaktif Fukushima ke laut. Namun, rencana Jepang tersebut mendapatkan respon dari sejumlah negara tetangganya, salah satunya adalah Cina. Cina menyatakan keprihatinannya atas pembuangan limbah ke laut karena kemungkinan limbah masih mengandung unsur radioaktif, yaitu tritium. Dalam berkembangnya teknologi saat ini, keberadaan limbah radioaktif membawa perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Perlu diketahui bahwa perkembangan teknologi membawa perubahan yang sangat signifikan. Akan tetapi, semua itu memiliki dampak positif dan negatif yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menyampaikan lanjutan dari analisis kasus sebelumnya. Dampak limbah radioaktif yang termasuk zat berbahaya dan beracun terhadap potensi pencemaran dapat menyebabkan berbagai penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan, dari yang paling ringan hingga yang paling serius melalui kontak langsung dengan limbah berbahaya dan beracun atau menghirup udara yang terkontaminasi. Limbah berbahaya dan beracun seperti limbah radioaktif dapat menimbulkan risiko kesehatan seperti infeksi kulit, antraks, meningitis, AIDS, demam berdarah, dan hepatitis A, B, dan C. Selanjutnya, yaitu rekomendasi masalah terkait radiasi limbah radioaktif. Radiasi nuklir dapat menyebabkan 5 panca indera manusia tidak dapat merasakan apa-apa. Pemecahan masalah dalam penanganan radiasi nuklir terdiri dari yang pertama, yaitu pengamanan instalasi nuklir dengan memenuhi syarat dalam hal penggunaan sistem cooling down dan memerhatikan desain bangunan terhadap antisipasi bahaya eksternal. Kemudian yang kedua, yaitu pengamanan sumber-sumber radioaktif. Yang ketiga, pemindahan yang aman bahan-bahan radioaktif. Yang keempat, pengolahan limbah radioaktif dapat secara kompaksi dengan tahapan proses preparasi, proses pengepresan atau kompaksi, dan proses sementasi. Kemudian yang terakhir yaitu pengamanan instalasi nuklir, bahan nuklir, dan radioaktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan. Radiasi adalah pancaran energi dalam bentuk panas atau kalor, partikel, dan atau gelombang elektromagnetik dari sumber radiasi. Radiasi bersumber dari radionukleida dan bahan radioaktif. Terdapat 2 jenis sumber radiasi, yaitu sumber alami dan sumber buatan. Radiasi diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori, yaitu masanya dan ada tidaknya muatan listrik. Berdasarkan masanya, radiasi dibedakan menjadi radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Sedangkan berdasarkan ada tidaknya muatan listrik, radiasi dibagi menjadi radiasi pengion dan non-pengion. Cara mengendalikan atau memproteksi radiasi bisa dilakukan dengan cara mempunyai apresiasi tentang keselamatan radiasi, mengerti tentang filosofi kesehatan lingkungan, dapat menjadi kawan yang baik, serta dapat memanfaatkan semaksimum mungkin radiasi pengion dengan resiko atau kerugian yang sekecil-kecilnya. Saran dapat dilihat dari uraian di atas bahwa 1. Massa zat radioaktif tidak ditafsirkan sebagai satu fenomena yang menakutkan. 2. Penggunaan radioaktif hendaknya diimbangi dengan pengetahuan dan teknologi yang tinggi. 3. Penerapan dalam diagnosa berbagai penyakit hendaknya memikirkan efek-efek yang akan ditimbulkan. Yang keempat, diharapkan penggunaan zat radioaktif untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. Kelima,
Dalam penggunaan ponsel, sebaiknya dihindari penerimaan panggilan telepon terlalu lama saat kontak langsung di telinga. Itu akan berdampak buruk pada otak dan bisa menimbulkan kanker jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Keenam, hindari resiko dari dampak negatif radiasi sekecil-kecilnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.